شوف jelas nggak? Zahir, nazif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang hari ini sudah tergabung dalam live yang insyaallah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Hari ini insyaallah kita masih dalam rangka menciarkan halal bihalal digital, dan insyaallah hari ini kita akan kehadiran beberapa bintang tamu. Dan saya alhamdulillah dapat berkah hari ini didatangi oleh sahabat, oleh seorang ustadz, Masya Allah, dengan segala talenta dan potensi, tapi terus tampil dengan gaya sederhana dan tawaduknya. Saya kedatangan tamu khusus hari ini, Ustadz Dery Sulaiman beserta keluarganya. Alhamdulillah, ini nikmat buat saya pribadi, dan hari ini juga menjadi nikmat buat antum semua yang hari ini sudah tergabung. Ada Ustadz Dery Sulaiman hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti beliau akan bergabung juga. Dan nanti biiznillah wa biqudratihi nanti kita juga akan berdialog, mendengarkan motivasi, nasihat dari Babe Haikal. Kita ambil manfaat dari perjumpaan hari ini. Ada Ustadz Denny Al-Idrus, ahlan wa sahlan. Semua yang sudah tergabung yang tidak bisa disebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ana kepada antum semuanya. Kita niatkan dulu perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan menjadi asbab turunnya berkah, rahmat, hidayah. Allah jadikan setiap detik, setiap menit, dan 1 jam ke depan menjadi asbab turunnya maghfirah dari Allah untuk kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa fi qulubikum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman sekalian, mungkin yang baru tergabung yang kita belum sempat saling menghalalkan dan memaafkan. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk kita saling bermaaf-maafan. Meminta maaf itu mulia, tapi memaafkan jauh akan membuat kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa insyaallah fi kulli amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba. Masya Allah, ada Ustadz Hilman Fauzi. Ahlan wa sahlan Ustadz. Insya Allah nanti kapan-kapan kita live bareng juga dengan Ustadz muda yang ganteng ini, insya Allah nanti. Baik. Apa? Ustadz Hilman.
Ada Ustadz Hilman juga, Masya Allah, Masya Allah. Nanti kita ngobrol. Baik, itu masuk? Baik, Ustadz Dery hadir di tengah-tengah kita nih, Masya Allah. Anak nonton Beb sini, Beb. Jadi Jangan. dari belakang latar. Baik, teman-teman. Tamu datang itu bawa berkah, tamu pulang bawa ampunan. Maka memang antara tamu dengan keimanan itu memiliki korelasi yang sangat dekat. La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang merasa mengaku beriman kepada Allah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tolak ukur keimanan seseorang itu bisa dilihat sejauh mana dia memuliakan tamunya. Karena tamu itu berkahnya luar biasa buat kita semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, sahabat, saudara Ustadz Dery Sulaiman. Kelihatan nampak agak lebih sedikit langsing kayak. Ya. Dia lagi menuju 90 kilo, Beb. Hah? Lagi menuju 90 kilo. Menuju? Oh, kedengaran tuh. Oh, kedengaran. Kedengaran. Oh, baik, coba kita tes. Yes. Baik, teman-teman, kedengaran suara Ustadz Dery kan? Kedengaran. Baik. Ustadz Dery ini ternyata diam-diam juga sekarang lagi aktif selain berdakwah. Masya Allah. Talentanya luar biasa. Sekarang lagi Muay Thai, Beb. Muay Thai. Wah, tuh makanya kelihatan kurus, gantengnya tambah nampak tuh. Iya, Beb, bahaya nih, Beb. Kalau kayak gini jadi nggak bebas keluar, Beb. Kenapa? Karena langsung dicurigai buka cabang, bahaya. Baik, memang dalam agama kita dianjurkan melakukan pergerakan al-harakah barokah. Kalau makin banyak olahraga, bergerak, maka berkah. Nah, makanya sholat itu, orang yang rajin sholat, maka hidupnya panjang umurnya, berkah usianya. Kenapa? Banyak bergerak dalam sholatnya. Oh, Masya Allah. Iya. Kemarin ada satu pertanyaan yang pernah antum tanyakan kepada Ana. Waktu itu Ana jadi teringat terus. Waktu itu Ana kepengen jawab, hanya saja ada sesuatu yang tidak enak Ana menjawab. Oke. Kadang-kadang begini, ada beberapa hal pertanyaan itu bisa kita jawab, ada yang tidak. Depending jawabannya. Karena depend on the condition. Kita melihat di situ ada teman kita juga, Ana menjaga perasaan beliau. Ketika antum pernah tanya Ana tentang waliyatalataf ya. Waliyatalataf. Ya, karena kita saling menghormati, menghargai. Beliau melemparkan kepada Ana juga melemparkan ke beliau. Jadi Ana lupa waktu itu untuk menjelaskan kepada antum pertanyaan. Kenapa itu dititik dengan tinta berwarna merah? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi pertanyaan Ustadz Dery yang mungkin antum juga pernah mungkin bertanya-tanya. Waliyatalataf, kenapa itu ditulis dalam tinta merah? Nah, dulu ketika kita di pondok, kita memang pernah mendengar beberapa masyayikh kita menjelaskan tentang itu. Kenapa tanda merah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menandakan bahwa waliyatalataf itu posisinya dia di tengah-tengahnya Al-Quran. Pas betul di tengah-tengah Al-Quran. Nah, dan itu hanya ada di Quran klasik. Kayak Quran Indonesia. Quran Indonesia dulu ada zaman-zaman kita. Kalau ke Quran cetakan Saudi Arabia, Ana belum menemukan. Ya. Jadi itu menandakan tanda bahwa itu di tengah-tengah posisi Quran dari 6.000 sekian ayat Quran, itu posisi di tengahnya. Nah, artinya itu kan lembutan, dan dari sisi kebatinan dulu kita diajarin kalau mau ngadep orang biar bungkam baca waliyatalataf. Jadi lidah kita taruh di atas, tahan napas, waliyatalataf. Dan itu anak sering menggunakan itu ketika menghadapi dosen dulu. Segalak apapun dosen begitu dihadapin jadi baik banget. Nah, ada juga ya yang menjelaskan posisinya kenapa ditaruh tengah-tengah, mengajarkan kepada kita menjadi umatan yang di tengah-tengah. Sesuai juga dengan hadis Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengah.
Tapi tetap konteksnya kapan kita bisa di tengah-tengah itu harus kita ketahui. Kalau misalnya dihadapkan dengan dua pilihan, dua-duanya baik, maka itu harus di tengah-tengah. Tapi kalau dihadapkan dengan satu baik, satu buruk, maka tidak boleh kata ada netral di tengah-tengah. Misalnya, Ana dihadapkan satu Ustadz Dery, satunya koruptor. Ana nggak boleh bilang, Ana netral aja. Walaupun Ana kenal dua-duanya, Ana akan condong kepada Ustadz Dery karena Ustadz Dery pasti kita kenal rekam jejaknya, dakwanya, jasanya kepada agama. Nah, untuk konteks begini, ketika ada dua pilihan, nggak boleh ada kata tengah-tengah. Harus punya komitmen, memilih antara yang terbaik. Walaupun ada sebagian orang salah, Anda tengah-tengah, jadi Anda netral. Padahal dia tahu ada yang jahat, ada yang zalim, ada yang tidak. Ada yang pembohong, ada yang jujur. Ada yang amanah, ada yang tidak. Tapi tetap pakai istilah netral, seolah-olah mau mengamalkan hadis. Sebenarnya enggak, dia cuma mau cari aman doang. Oke. Mau cari aman. Jadi ada waktu kita harus bertengah. Ada waktu kita harus di tengah-tengah. Betul. Kalau model begitu berarti sama saja nanti ketika Allah tawarkan, ente mau masuk surga atau mau masuk neraka? Tengah-tengah aja deh. Anda tengah-tengah aja ya malaikat, boleh nggak? Kan nggak masuk akal. Nggak bisa. Ya, jadi tetap dalam urusan ada hak dan batil, nggak boleh ada kata tengah-tengah. Harus punya pendirian. Nah, ada yang kedua, ya ada yang mengatakan bahwa tanda merah itu ada hubungannya dengan Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang terkenal kelembutannya. Ana baru mau kirim ke antum artikel Ana. Ya. Wara'aitu. Ini Ana cari ini lama, lupa. Dulu kita dengar, ini berhubungan dengan terjadinya kaitannya dengan kematian Sayyidina Utsman. Ketika itu dia sedang membaca Al-Quran, kemudian darahnya itu apa bahasanya itu jatuh di tempat ayat yang dia baca. Ada yang berpendapat begitu. Sampai anak cari dan baru kita ketemu wa ra'aitu damuhu fi mawadhi' minhu. Nanti anak kirim ke antum dalilnya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan kejadian Sayyidina Utsman ketika terjadi proses pembunuhan kepada beliau dan saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Dan ayat itu yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting maka betul dikenang dengan tinta merah. Betul, sebagai tanda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terpenting sudah ana berikan jawaban kepada antum. Jazakallah khair, Bib. Ini Babe Haikal mana? Kita tanya dulu, kita masuk. Ada Ustadz Ping, Masya Allah. Ali Zainal, artis. Mana Babe? Babe mana nih kita tanya. Telepon dulu Babe. Sadari, satu ini dulu dong. Kita kasih semangat jamaahnya. La ilaha illallah. Kalau anak apa ya? Anak baca komen aja, Bib. Baca komen semoga selalu dalam lindungan Allah. dimiliki? Oke, Ustaz nelpon Babe anak. Masya Allah. Bagaimana cara menjaga saudara yang Wahabi? Pas anak baca kok pertanyaan ini. Gimana? Gimana cara menyikapi saudara yang Wahabi? Oke. Jawab dikit satu kata aja, Bib. Baik. Jangan kepanjangan, Bib. Kepanjangan bahasa nanti. Gagal paham. Nah, nanti bisa bukan naik iman, naik darah, nanti bahaya. Ada yang tersinggung nanti. Gimana? Diam. Ngadepin Wahabi, kita cukup mendoakan. Ya, mendoakan. Kita doakan. Ada aja pas Anda baca pertanyaan itu. Begitu dibaca langsung ya kita mendoakan karena memang anak pribadi menemukan ada yang gagal paham. Ya, ada yang gagal memahami. Contoh simpel saja. Ketika lihat anak-anak santri mencium tangan guru. Bid'ah, enggak ada begitu. Kami sama syekh kami enggak begitu bid'ah. Mencium, ini salah, gagal faham. Sama halnya dengan gagal fahamnya iblis. Ketika Allah suruh sujud kepada Adam, dia enggan. Dia bilang menyembah. Padahal sujud di situ takriman, ta'ziman. Allah ingin mengajarkan kepada makhluk lain biar dia menghormati Adam yang diberikan ilmu. Ilmu yang memuliakan Adam. Ini bentuk pembelajaran dari Allah bagaimana seorang santri, seorang murid itu dia memuliakan gurunya. Memuliakan ulama. Jadi kalau anak santri nyium tangan gurunya, syekhnya, itu dia bukan dia menyembah, tapi sebenarnya dia sedang menunjukkan rasa ta'zimnya kepada syekhnya. Bagaimana cara meningkatkan iman yang futur? Ini anak jawab. Iman yang futur itu kalau anak ya.
Masya Allah, mohon maaf teman-teman. Ini saking semangatnya ini. Ya, baik, saking semangat. Ya, Bismillah, San. Lanjut. Jadi kalau iman tuh masih turun, masih lemah, itu masih bagus sebetulnya. Yang parah tuh keluar dia, hilang dia. Masya Allah. Iya. Nggak usah. Ambil. Kalau anda tuh, Bib, kalau anda lagi lemah iman, Bib, apa yang anda buat? Silaturahmi. Betul. Setuju. Anda dakwah, bicara kebesaran Allah, naik iman itu. Jadi di hari kita bicara kebesaran Allah tuh, hari itu iman kita naik, Bib. Kaget semua. Jadi semakin banyak bicara kebesaran Allah. Kenapa nabi-nabi itu imannya naik terus? Karena dia di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, dia selalu bicara kebesaran Allah. Betul. Kalau kita kan salah, kadang bicara kebesaran Allah, kadang kita bicara kebesaran paman kita. Bapak saya, kakek saya, atau saya. Itu bahaya. Nah, jadi ketika kita bicara kebesaran Allah, iman kita naik. Ketika bicara kebesaran dunia, selain Allah, iman kita turun. Gitu. Jadi kalau lagi lemah, dakwah saja, keliling, naik, nanti naik lagi deh. Dulu kan di zaman awal-awal kenabian, Rasulullah SAW kan tidak ada perintah-perintah salat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan belum banyak. Al-Quran juga belum diturunkan secara keseluruhan. Jadi apa yang sahabat lakukan ketika imannya lemah? Lari ke pasar. Di pasar dakwah sama orang di pasar, la ilaha illallah, naik lagi imannya. Nah, dia pulang lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Miringin aja katanya HP-nya. Oke. Tidak. Iya. Oke. Oke. Baik. Nah, ini ada Pak Haji. Ayo, Beb. Jadi hari ini teman-teman kita dapat ilmu Masya Allah. Jadi salah satu yang bisa menjadi charger untuk meningkatkan Dakwah. frekuensi iman adalah silaturahim. Silaturahim terkhusus kepada para ulama. Kita melihat dia, mata kita jadi semangat untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Betul. Baik, dari tadi banyak permintaan. Saya dari pengen salawat dulu dari antum. Ya Nabi, Ya. salam alaika. Nanti deh, enggak bawa gitar. Nanti kita request. Nanti pas nanti Ana di rumah, nanti kita live bareng lagi. Baik, kita coba panggil Babe ya. Babe udah masuk. Ini Babe. Oh, Babe masuk langsung juta-juta yang nonton. Mana Babe nih? Belum masuk Babe. Belum, sinyal kan? Yuk. Oke. Terus apa lagi nih, Kayaknya Sar? kita harus. Silakan, Sar. Apa? Nah, sehat Idul Fitri nih buat teman-teman apa, Sar? Ya, bawa sifat-sifat ketaatan dalam bulan Ramadan di luar Ramadan. Dalam Ramadan kita banyak qiyamul lail, banyak baca Quran. Di Syawal pun banyak juga begitu. Itu maksud puasa tuh begitu, supaya 11 bulan ke depan itu kita ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi dilatih dulu nih, latihan. Sarana tarbiyah 1 bulan itu. Dan belum puasa 6 ya, coba dimainkan tuh. Nah, supaya puasa 30 hari tambah 6 hari dikali 10, 360 itu seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Di matematikanya Allah itu dikali 10 ternyata. Masya Allah. Mari kita lihat dulu komentar. Kita baca komentar di HP masing-masing ya. Mirip soal. Iya. Udah lihat Babe belum? Belum. Oh, ini. Afwan, Anda masuk sekarang ke IG. Nanti Anda tahu masuk ke IG Antum begitu ya? Iya. Betul nggak? Join. Betul. Yang kedua, Antum boleh bertanya tentang motivasi. Antum fokus kepada Bapak dibully dulu di sosial media. Ya, orang mungkin untuk menyikapinya. Oke. Saya lihat trending topik mulu dibully, kata-katain, dibilang antek ini, antek itu. Kemarin naik motor, mati jadi dibully lagi. Bagaimana cara Babe menyikapi ini semua? Baru masuk kepada pandemi. Sekarang kayak gimana nih pandemi? Kan banyak nih orang yang hilang pekerjaan, dan hidup makin susah. Bagaimana menyikapinya? Begitu ya sih. Sekarang Ana masuk dulu. Bismillah. Masuk. Baik, kita tunggu teman-teman. Babe Haikal bergabung dengan kita. Masya Allah. Masuk.
Ada. Belum, sebelum. Itu gimana caranya katanya supaya kita jangan bermaksiat ketika sendiri, khusus di malam hari. Maka jangan sendirian, jangan jomblo bro. Cepat-cepat nikah makanya. Banyak Bib. Nabi Adam sendirian di surga itu gelisah, galau Bib. Betul. Ini kalau ada orang di dunia ini sendirian bahagia tuh perlu dicurigain tuh. Jadi Makanannya makanan surga, pakainya pakaian surga, rumahnya istana surga. Tapi melihat burung merpati pasang-pasangan dia iri. Dia bilang ya Rob, dia ada pasangannya kok aku sendiri. Nah, jadi gitulah. Jadi jangan sendiri-sendiri. Ada banyak orang celaka tuh nanti di jahanam tuh gara-gara dosa yang dibuat ketika sendirian. Masya Allah. Sendirian tuh orang nggak kuat tuh. Jadi gini, sendiri kita kan punya musuh di luar dan di dalam. Di luar kan syaitan. Syaitan tuh lemah. Takbir Allahu Akbar lari. Azab dia lari. Dia nggak kuat. Tapi kalau yang di dalam kita ini namanya syahwat, nafsu kita sendiri, itu kuat. Jadi satu ular berbisa, seekor ular di dalam rumah itu jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Oke. Satu ular Di dalam rumah, di dalam rumah jauh lebih berbahaya jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular. Tapi di luar rumah. Dengar ini, pawang-pawang ular. Iya. Gitu Bib. Jadi nafsu ini ngeri Bib. Betul. Nggak ada ceritanya itu Bib. Orang sendiri-sendiri terus. Oh, kecuali dia memang wali lah gitu. Maksudnya dia hari-hari Quran, hadis. Apalagi kita sibuk WhatsAppan kan. Pas screenshot ada yang curhat lagi. Aduh. Itu pintu masuknya. Masih curhatnya. Ya, jadi Bib, tuh. Jadi tuh Abu ya, teman-teman. tanya dong Abu ya gitu. Aduh. Nanyanya pas tengah malam lagi deh. Lagi sendirian lagi kan. Allah. Itu keluhannya di sana Bib. Karena mau ngeri ini. Dia kecil ular tapi berbisa dalam rumah. Kita takut Bib. Iya. Makanya Dan memang ya di itu. saat kita sedang sendiri itu disitulah pintu masuk setan. Ya, maka dalam kesendirian itu, kalaupun kita dalam kesendirian, jangan jadi makhluk yang dalam kekosongan. Artinya kesendirian itu tidak sedikit juga para ulama menyendiri. Iya. Tapi menyendirinya itu dia bisa Kerinduan mengendalikan kepada Allah, nafsunya, kerinduan kepada Allah. Dia berpikir, amalan. dia uzlah. Ya intinya iman, Bib. Dia Intinya iman, betul. Jadi miskinnya orang beriman itu membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tapi miskinnya orang-orang yang cinta dunia membuat dia jauh dari Allah. Sendirinya orang-orang beriman membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tapi sendirinya orang-orang yang tidak beriman membuat dia semakin jauh dari Allah. Jadi orang di karantina ini ada yang semakin dekat, ada semakin jauh. Ada yang semakin dekat, ada yang semakin jauh. Oh itu Bapak itu Mana? maksud. Mana? Ada? Belum. Mana? Ini masih Haikal singa. Hasan. Be, masuk Be. Mana Babe? Masuk. Nah, mau gue buru-buru halalin. Sebelum ya. Coba Terus pengen Sat. fight. Apa tuh? Coba pengen fight. Terus apa lagi Sat? Ya gitu. Jadi jomblo-jomblo cepat-cepat lah menikah. Ada yang ngeluh juga, "Bang, Anda susah banget cari jodoh, Bang." Nah, itu diskon makanya, jangan jual mahal. Diskon 60% off gitu kan. Cepat lakunya. Jadi Apalagi- kalau dulu sebelum laku siapa saya? Oh, Sudah nggak laku siapa saja? siapa saja? Dulu antum Zwat usia berapa? 20. 20. Masya Allah tuh. Karena anak pikir kan nikah umur 20 hingga nikah umur 40 kalau ibarat mukul gendang gitu juga bunyinya. Betul. Iya. Aneh termasuk terlambat menikah usia 26 tahun. Menyesal. Kalau anak punya adik, Haikal, itu menikahnya di bawah 20. Maka sekarang usianya 20-an sudah punya anak satu. Istrinya 16 tahun. Mana Babe? Saya Babe kayaknya aduh. Udah masuk kayak itu Babe itu. Coba cek. Jadi teman-teman, ya istanzilur rizqa bin nikah. Pancinglah datangnya rezeki itu, salah satunya jalurnya adalah pernikahan. Kalau memang kita sudah memiliki kemampuan, jangan pernah ditunda. Ya, semakin kita menunda, ada kalanya nikah itu bisa menjadi wajib. Iya. Hukumnya. Betul. Kalau sudah nggak bisa mengendalikan nafsu, Betul. kemudian kita sudah punya penghasilan, Betul. godaan dahsyat menghampiri, tapi Betul. kita menahan-nahan, maka berdosa. Betul. Ya.
Kadang-kadang orang ini salah, Beb. Dia mau cari jodoh tapi kayak orang milih mangga. Kalau milih, itu menarik tuh. Mencari jodoh tapi seperti memilih mangga. Pencet semua mangga yang mana yang bagus baru diambil. Jangan. Oh, berarti yang suka Dijimin semua. Mana yang paling wangi ya diambil. Bukan gitu cari jodoh. Oke. Jadi kalau ada satu calon datang istikharah, kalau ada gambar dia langsung mainkan. Halalkan. Menikah dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Oke. Jadi orang yang mempersulit pernikahan berarti mempermudah perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti memurah-murahkan perzinahan. Nih, teman-teman yang perempuan mulai sekarang catat nih pesan sadari. Jadi kalau ada calonmu mau menyentuh dirimu bilang, emang kamu nganggap saya mangga? Harus komplain. Komplain Ya. jangan. Justru dia merendahkan berarti. Betul. Jadi iya kalau ada istikharah cocok jalankan. Kan nikah ini mah ujian. Ujian saja. Oh, kopi babe. Kopi babe. Entah. Oh iya, babe kan nggak bisa live dari itunya kan? Oh dilarang live di akun asli ya? Iya, lagi mana ya kopi babe? Coba teman-teman coba lihat ada nggak? Sudah ada belum? Kopi babe Haikal. Coba Nada bantu, ada nggak? Belum ya? Be, mana babe? Sampai di mana kita tadi? Lihat tadi udah masuk kan? Kopi babe Haikal. Coba sebentar ya kita lurusin dulu. Lurusin dulu, cari dulu. Ngeri banget Sebentar ya. miring-miring kayak gini. Kopi babe Haikal. Karena udah masuk dari tadi. Lihat. Turun. Terus pelan-pelan. Terus Ada Habib Shogi Al-Karni terus. alumni dari Hadramaut. terus Beb. Terus ke bawah. Ya. Enggak ada. Sebentar. Coba Be masuk lagi Be. Sabian mana masih? Udah pulang? Ya. Suruh babe yang invite dah. Karena mau main pakai suara. Sebentar, Babe yang teman-teman ya. invite, Be, coba Be. Enggak Kita masuk, tunggu Be. karena sinyalnya. Oh ada nih. Ada. Bismillah. Salah. Tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Be, Ana dari tadi. Dari tadi. Alhamdulillah sekarang bisa bergabung ya Rob. Kenapa Ya, nggak pakai Rob. akun yang gede, Be? Alhamdulillah kita bisa bergabung. Masya Allah. Apa kabar semua? Minta maaf tadi saya udah masuk tadi, cuman belum terlihat barangkali dari teman-teman sekalian. Tuan-tuan guru yang mulia. Be, ada pertanyaan dari Ustaz Dari, kenapa nggak pakai akun yang gede? Oh, diamati, diawasi. Diamati, diawasi, kadang bisa, kadang tidak. Hambatannya tadi mau masuk tapi terhambat terus. Allahu Akbar. Biasalah. Biasalah. What will be, will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Mereka memang selalu bagaimana yang Allah sampaikan. Terjadilah. Baik, ahlan wa sahlan Be. Selamat datang teman-teman. Kita hari ini akan banyak belajar dari guru kita Ustaz Babe Haikal. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Be yang pengen ditanyakan dan jamaah juga pengen penasaran, pengen tahu. Ya, sekarang ini lagi ada orang-orang yang gagal paham
yang cacat otak, yang nggak ada kerjaan. Eh, Kalau dalam bahasa agama itu min aradillahi, salah satu tanda orang yang Allah palingkan dirinya daripada Allah adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Iya. Bikin foto, nebarin fitnah. Kemarin kita lihat ada terkait foto Babe naik motor Harley. Orang kaya, orang kaya. Oh, iya. Nah, ini kan luar biasa sampai disebar oleh yang bersangkutan di mana-mana. Nih, cara antum nih, menyikapi ini ya, seperti apa? Caranya begini. Satu, pakai kacamata. Yang kedua, nyanyi. Tereret, tet, 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 gitu aja Tuan Guru. Farid Anil Jahilin. Tapi penting juga saya klarifikasi, motor itu punya Haji Iwai. Haji Iwai itu orang Tasik. Ketika Al-Fakir datang, dia punya motor itu. Lalu kemudian dia minta, Tat, naik dong. Nanti saya foto, saya upload. Seneng nih motornya dinaikin. Dah, begitu aja. Tapi yang terjadi, dihubungkan di samping saya ada teman-teman anak-anak FPI yang lagi makan nasi bungkus berempat. Maka di situ ditulis juragan demo dapat moge, kacung demo dapat nasi bungkus. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Begitulah orang-orang sebagian ya, dia melakukan hal tindakan yang sangat tercela seperti itu. Wahai para sahabatku, wahai Tuan Guru dari Sulaiman dan Tuan Guru Habibana Habib Ahmad Al-Habsyi. Hidup ini kita yang jalani. Allah yang menilai, orang lain yang komentari. Teman-teman sekalian, jadi mereka tuh banyak. Dan antum tidak akan sanggup menutup semua mulut mereka. Mulut mereka mungkin ratusan dan ribuan. Antum gak akan sanggup menutup mereka semua. Tapi dengan dua tangan ini, antum mampu menutupnya. Bukan mulut mereka, tapi tutuplah telinga Anda. Ya, tutuplah telinga Anda. Karena itu akan lebih bijak. Hidup tuh akan menjadi susah kalau kita selalu mendengar apa kata mereka. Mereka semua hanyalah sambil lalu dalam hidup kita. Tetaplah fokus kepada yang utama, yaitu kualitas diri. Sedangkan mereka hanya sambil lalu. Kalau kita kaya, pasti dicibir. Dari mana tuh? Pelit tuh kan. Korupsi itu kan. Dasar dan sebagainya. Kalau kita miskin, kita pun dihina. Itu karena malas. Itu karena nggak kerja. Itu karena nggak inisiatif. Kalaupun kita nggak memberi, karena nggak ada, dikatain, itu karena kikir, itu karena pelit, dan sebagainya. Kalaupun memberi, kita dikatain lagi, itu karena riya, itu karena pengen dipuji, itu pengen apa. So, bagaimana hidup teman-teman sekalian? Jalanilah hidup lu dengan apa adanya. Fokuslah kepada yang antum bisa, yaitu kualitas diri. Allah dan orang-orang beriman akan menilai pekerjaan antum. Kalau seandainya kita terus seperti ini, kapan kita bisa memperbaiki diri? Teman-teman, Tuan Guru Habiban Habib Ahmad dan Tuan Guru Ustazuna Ustaz Dery. Pada waktu masih nyantri, kita sering diceritakan oleh para kiai-kiai kita. Ada seorang santri dengan ayahnya ingin menjual keledai. Dipanggullah keledai itu, maka melewati beberapa kampung. Kemudian di kampung itu, ketika keledai dituntun, orang kampung pun berkata, itu bapak sama anak, bego banget ya, punya keledai kok dituntun. Lewat kampung, anak dan bapak itu berkata, kita jadi ocehan orang, harusnya keledai ini dinaikin dong, jangan dituntun. Sang anak berkata, ayah naiklah keledai itu. Maka ketika si ayah naik dan melewati kampung, orang kampung yang lain bicarakan lagi. Itu bapak nggak tahu diri banget ya.
Anaknya disuruh nuntun, dia enak-enakan di atas keledai. Selepas kampung, anaknya protes. Bapaknya protes. Nah, bapak jadi ocehan orang. Kamu sajalah yang naik. Baik pak, kata si anak. Lewatlah sebuah kampung lagi. Ternyata di kampung itu berkata lagi, dasar anak kurang ajar. Bapaknya disuruh tuntun, anaknya yang suruh jalan. Maka mereka lewat kampung pun berdiskusi. Bapak naik salah, anak naik salah. Kalau begitu kita naiki berdua saja. Mudah-mudahan tidak salah. Ketika melewati kampung yang lain, lagi-lagi orang kampung berkata, itu bapak sama anak nggak tahu diri amat. Keledai kecil dinaiki berdua. Sampai melewati kampung, turunlah mereka berdua. Ayah, kita tidak naik orang salah. Bapak naik salah. Aku naik salah. Kita berdua naik salah. Apa yang mesti kita lakukan? Si bapak dan anak pengusul. Yang satu yang belum kita lakukan. Baiknya kita cari bambu, kita ikat keledai ini. Kita panggul. Maka melewati sebuah kampung. Keledai sehat itu diikat di atas sebuah papan kayu bambu dan dipanggul oleh bapak dan anak ini. Orang kampung pun bicara. Lihat, lihat, lihat. Ini keledai sehat, tapi dipanggul. Ini pasti keledai curian. Maka ditangkaplah bapak anak itu, dipukuli ramai-ramai. Dan keledai pun hilang. Dan dia pun ditangkap oleh penduduk kampung. Sebuah ilustrasi yang cantik dari zaman santri dulu. Begitulah hidup orang yang selalu musing dengan memikirkan apa kata orang. Bukankah Allah sudah ajarkan kita semua, sahabatku sekalian, bahwa yang demikian itu huzil afwa wa'mur bil urfi fa'arid anil jahilin. Berikan saja maaf, tetaplah kepada kebaikan, dan maafkanlah orang-orang yang bodoh itu. Inilah yang kita mesti sikapi dalam menyikapi sosial media sekarang. Mari kita lihat ke depan. Abaikan saja orang yang demikian. Mereka nggak akan pernah bertanggung jawab atas hidupmu. Kaulah yang memegang hidupmu sendiri. Mereka biasanya cuma mencibir dan selalu melihat mencari-cari kekuranganmu. Jangan terpengaruh teman sekalian. Doakan selalu mereka kebaikan. Saya pernah ikut training yang harganya 40 juta rupiah, yaitu Mr. Anthony Robbins. Ketika mengadakan training motivasi itu, kami ikut selama 4 hari. Luar biasa, kami dipacu motivasinya tinggi sekali. Hari terakhir, hari keempat, dan jam terakhirnya, Mr. Anthony Robbins berkata, "Okay, now forget it what I'm saying to you for 4 days. Maafkan dan lupakan apa yang saya katakan kepadamu selama 4 hari ini. That's all bullshit. Ini semua bohong. Destroy your note. Hancurkan semua catatanmu. Sorry, I'm sorry. This is only games. Ini hanya permainan semata. It's only entertain, hanya hiburan semata. Orang semuanya kesel dan merobek-robek catatan itu semua. Ketika hening suasana, Mr. Anthony Robbins mendekati mic dan berkata, and now just remember one thing. Dan sekarang ingatlah satu hal. This is a secret. Ini rahasia of the secret. Jadi rahasia of the secret success people. Rahasianya orang-orang sukses. Keadaan semua hening. Diam 1000 bahasa. Mr. Anthony Robbins kemudian diiringi dengan lagu-lagu yang syahdu. Kemudian dia mendekati mic dan berkata, the secret of secret of secret, the success people is rahasia. Jadi rahasianya orang sukses adalah, kalau yang bicara Anthony Robbins, pantas. Karena dia telah mewawancarai hampir seluruh presiden di dunia. Hampir seluruh artis-artis Hollywood adalah murid daripada Mr. Anthony Robbins. Presiden HSBY, presiden yang dulu-dulu, kalau yang sekarang saya nggak tahu, ya, itu adalah murid daripada Mr. Anthony Robbins. Bahkan para menteri banyak sekali. Bahkan Presiden Obama pada waktu itu berguru dengan Mr. Anthony Robbins. Memang penuh hikmah orang ini. Sekali lagi, ketika orang semua putus asa dengan training yang 4 hari termasuk saya, dia dekati mic itu dan berkata sekali lagi, this is a secret of the secret, the success people. Ini rahasia. Jadi rahasianya orang sukses. Apa kata Mr. Anthony Robbins? Every night, before you sleep, forgive everybody. Setiap malam, sebelum tidur, maafkan semua orang yang bersalah padamu. Maafkan semua orang yang bersalah padamu. Setiap malam sebelum tidur, maafkan semua orang yang bersalah padamu.
Itu yang dikatakan Mr. Anthony Robin. Semua applause, standing applause. Saya tidak standing applause, saya cuma nangis. Kenapa? Itu kata-kata guru saya. Itu kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah mendatangi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dalam sebuah malam. Beliau bersabda kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, maukah kau aku tunjukkan satu perbuatan yang apabila kau lakukan, maka kedudukanmu lebih tinggi daripada siddiqin wa syuhada wa salihin?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu berkata, "Mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyampaikan 3 hal. Loading. Ulang. Lanjut, Bib. Lanjut. Lanjut. Yang pertama, Be. Kalian nyatet nih. Oke. Baik. Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Wahai Ali, maafkanlah orang yang bersalah padamu pada hari itu." Yang kedua kata Rasulullah, "Berikanlah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah apapun kepadamu." Yang ketiga, sambunglah silaturahim kepada mereka yang memfitnah dan memutuskan silaturahim kepadamu. Allahu Akbar. Kalau Mr. Anthony Robin mungkin tidak pernah membaca hadis, tapi dia menginterview seluruh orang-orang sukses. Ternyata orang sukses itu hatinya jembar. Dia maafkan semua orang. Dia nggak punya, dia nggak akan simpan. Satu hari tidak akan simpan. Bukankah ini rahasia Ka'ab bin Malik yang mendapat predikat ahli surga? Bukankah Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, apa yang membuat Ka'ab ini semakin mulia di sisi Allah? Padahal ibadahnya biasa saja. Beliau tahajudnya biasa saja. Puasanya biasa saja. Coba, apa jawabannya? Allahu Akbar. Jawabannya adalah, aku tidak pernah merasa kesel dengan saudaraku. Nggak pernah merasa dendam. Aku selalu memaafkan kejadiannya. Maka, berdasarkan cerita para sahabat Nabi, berdasarkan cerita Rasulullah SAW, dan untuk motivasi kita juga, Mr. Anthony Robin, pakar motivasi dunia, yang sudah keliling mewawancari semua orang. Rahasia orang sukses itu adalah dia hatinya plong. Ternyata ini sifat yang bertakwa. Wa'afina anin nas. Dia memaafkan semua orang yang bersalah. Siapa yang dimaafkan? Semua dimaafkan. Tidak pernah dalam hatinya menyimpan dendam sedikit pun. Tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Dia memaafkan semua orang yang bersalah. Orang yang memaki, dia maafkan. Orang yang mencaci, dimaafkan. Karena memang sifat orang takwa dan beriman dan bertakwa adalah wa'afina anin nas. Mr. Anthony Robin mengatakan hal itu supaya kita memotivasi. Ternyata baru sebagian kecil. Rasulullah juga mengatakan, sambung silaturahim pada orang yang memutuskan, yang memfitnah. Coba bandingkan dengan kita. Ada orang fitnah kita delete handphonenya, kita blok Twitternya, kita blok Instagramnya, kita unfriend Facebooknya. Padahal orang yang mencacimu adalah peluang dari Allah untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih terhormat. Orang yang memfitnahmu adalah garansi dari Allah dan Rasulullah untuk mengangkatmu menjadi orang yang lebih baik, menambah umurmu, dan menambah rezekimu. Saya difitnah orang. Kemarin naik motor gede difitnah. Saya berkata apa? Yes! Saya sujud syukur kepada Allah. Dan saya maafkan semua orang yang menghina itu. Serta-merta rezeki bertambah. Dan umur ditambah oleh Allah dengan keberkahan. Jadi buat apa kita kesal dengan orang yang memaki dan memfitnah? Biasa saja. Dan yang ketiga kata Rasulullah, berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah apapun kepadamu. Kalau ada orang baik, kita balas baik. Ini namanya break even point. Ini namanya zero in pass. Orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik. Ini BEP. Gitu loh. Yang hebatnya adalah ketika orang tidak pernah memberikan apapun kepada kita, kita cari dan kita berikan. Ini plus. Ini plus. Surplus namanya. Ya, Masya Allah. Karena itu teman-teman sekalian, maka mulailah kita lakukan 3 hal ini. Insya Allah, Allah beserta kita. Jangan lupa, menyelamatkan bangsa ini dengan 3 hal itu. Ini pribadi.
Dan yang kedua menyelamatkan bangsa adalah kita punya ini potensi yang selama ini tak tersentuh. Apa itu? Potensi yang tak tersentuh. Gandrungnya kepada kita produk asing. Ini yang membuat bangsa kita terpuruk. Gandrungnya kita kepada asing. Saya cukup lama tinggal di Malaysia. Ada satu kejadian yang sangat cantik di Malaysia. Kejadiannya adalah ketika mobil yang kami tumpangi itu minyaknya tak ada. Minyaknya tak ada. Betul kata Ipin Upin. Minyaknya tak ada gitu. Ketika melewati Shell, saya berkata, kenapa kita nggak isi bensin? Dia berkata, tak nak Pak Ikal, tak nak. Gitu. Lewat petrol, tak nak. Lewat Petronas, baru dia masuk. Betapa mereka mencintai produk dalam negeri sendiri. Sedangkan kita, apa yang kita minum? Apa yang kita minum? Apa yang kita makan? Apa yang kita konsumsi? Apa yang kita pakai? Nah, ini melemahkan bangsa. Kalau tadi lemahnya bersifat personal, sekarang lemahnya bersifat nasional. Kita punya produk yang bagus. Kenapa masih minum air yang biasa? Saya punya air, this is not your ordinary. Ajwa tentunya dong. Oh, Masya Allah. Agen Ajwa, saya agen. Ya, makan. Bok berek itu lebih nikmat loh dari fried chicken. Ya, ayam goreng Mas Mono tuh lebih lezat loh daripada yang lain. Dan hari ini ketika COVID, tidak ada masakan yang lebih nikmat daripada masakan rumahan sendiri. Kita punya baju. Baju saya ini produksi lokal. Topi saya ini produksi lokal. Ya, loh, tiba-tiba di sosial media berkata, udah nggak usah pakai handphone, buang aja. Udah nggak usah pakai laptop, buang aja. Udah kalau mau ke haji naik onta aja, jangan naik pesawat. Lihatlah kepicikan itu. Lagi-lagi kita disuguhkan oleh orang-orang yang disability thinking. Maaf kalau kasar. Disability thinking. Disability thinking. Ya. Disability thinking itu apa ya? Masya Allah. Ah, ini nggak akan selesai. Kecuali kalau antum, Habib Ahmad, kalau antum, Ustadz Dery, tidak segera ke sini dalam waktu 10 menit. 10 menit, cus ke sana. 10 menit saja, antum bakal ke sini. Mana Antum kan cuma nyebrang saja kan, pasar induk sampai rumah saya. Dari rumah antum ke rumah Anda 10 menit. Jus kurma Anda siapkan buat antum sekarang. Ya. Mati live langsung cus. Jus kurma Anda siapkan sekarang untuk antum. Be, dapat judul menarik nih. Bisa jadi buku nih, Be. Disability thinking. Disability thinking. Ketidakmampuan berpikir, ya, ketidakmampuan berpikir. Masya Allah, ini saya foto ini, momen indah ini. Wah, muka saya hilang dong ya. Ajib tuh. Masya Allah, cantik momen ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada yang sedang melihat ini, lihatlah Twitter saya. Kadang bisa, kadang tidak. Hari ini, 4 kali Twitter saya diambil orang. Hari ini. Ini buktinya. Oh, di handphone ini. Oh, di sini ada. Saya print screen. Lihat. Nih, hari ini. Screenshot. Wait. Saya mau buktikan buktinya. Lihat, seseorang telah mengambil. Lihat. Oke. Hari ini. Begitu kejamnya. Instagram saya. Awalnya tuh, Beb, 6,7 juta. Cus. Hilang. Coba lagi. Sekarang udah menembus lagi 2 juta. Sebelum masuk 2 juta, 1,9 juta, stuck selama 2 tahun tidak bertambah. YouTube saya, 16 channel, hilang semuanya, tak berbekas. Twitter, sempat nembus 800.000. Nol lagi cuma 200.000. Sekarang naik lagi sampai 455.000, 457.000. Setengah juta lagi di Twitter. Coba lihat, apa salah saya? Mencela presiden, seumur hidup tidak pernah. Mencela pemerintah, tidak pernah. Boleh dilihat di Twitter saya, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Mana pernah saya sekali-kali pun mengatakan presiden. Bahkan saya berkata, jangan katakan cebong, haram.
Cebong itu makhluk yang tidak baik dan haram memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Tapi lihat, saya melarang mereka menyebut cebong, tapi sebutan kadrun kepada saya banyak sekali. Lihat saja demikian. Ya, saya merasa senang dengan apa yang ada sekarang karena saya berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang yang meludahinya, apa yang dilakukan Nabi? Rasulullah memasak sup hangat. Sup hangatnya untuk Abu Bakar? Tidak. Untuk Umar bin Khattab? Tidak. Untuk Utsman bin Affan? No. Untuk Ali bin Abi Thalib? Nehi. Kepada siapa Rasulullah berikan sup hangat itu? Kepada orang yang meludahi. Beliau telah mempraktekkan apa yang beliau katakan. Ingat kata Rasulullah, berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah apapun kepadamu. Bandingkan dengan kita. Rumah saya nomor 21. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 7 itu bengis sekali. Jahat sekali. Ucap salam tak dijawab. Ya, sering mengganggu lingkungan. Sering undang-undang para penjudi pemabuk di rumahnya. Rumah nomor 7. Rumah nomor 10 baik sekali dengan saya. Tiap hari berkunjung. Kalau lebaran memberikan macam-macam. Kalau bulan puasa memberikan buka puasa. Kira-kira ketika lebaran, rumah mana yang saya kunjungi? Rumah nomor 7 atau rumah nomor 10? Logika kita berkata pasti rumah nomor 10. Padahal yang disunahkan Rasulullah SAW rumah nomor 7. Mereka yang jahat kita kunjungi. Kita kasih walaupun kongguan isi rangginang. Gak ada apa-apa. Gak apa-apa isi rangginang. Walaupun kalengnya kongguan. Ya, itu ada rangginang. Tolong rangginang, Pak. Pak, tolong rangginang, Pak. Rangginang. Saya punya rangginang. Nah, ini rangginang. Nah, ini orang Betawi ada rangginang ini. Nah, ini rangginang. Nah, dalam kaleng kongguan ada rangginang. Ini orang Betawi punya. Ajib. Kita akan kunjungi rumah nomor 10 dan menangkap sebuah kebaikan. Tidak, kebaikan itu mengunjungi rumah nomor 7. Nah, prinsip-prinsip inilah yang perlu kita pegang dalam kehidupan. Prinsip-prinsip ini yang mesti kita teguhkan dalam kehidupan. Sekali lagi, ada yang membulimu, sujud syukur. Ada yang fitnah, angkat tangan alhamdulillah. Ada yang ngata-ngatain, no problem. Jangan di-block, jangan di-unfriend. Katakan terus, asik. Come on, bully. Bully. Lagu India, bully. Kenapa? Karena satu orang yang membulimu, Allah angkat satu derajatmu, kalau kau maafkan. Allah angkat satu derajatmu, dan Allah tambah satu umurmu. Makanya jarang yang menyangka orang seperti ini berusia 68 tahun. Tapi 68. Come on, datang ke sini. Ada jus kurma hasil buatan sendiri untuk antum. Dan jangan lupa bawa ajwa yang segar untuk kita semua di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Di sini sudah banyak tamu menunggu antum. Terakhir. Terkait pandemi, banyak orang yang susah ya cari pekerjaan, hidupnya nggak menentu. Mungkin nasihat biar nambah semangat, Be. Kepada netizen yang sedang melihat, jawab pertanyaan saya. Sekarang masa sulit, setuju atau tidak? Ayo, jawab komennya. Sekarang masa sulit, setuju atau tidak? Sekarang masa sulit, setuju atau tidak? Mana komennya? Komen. Sekarang masa sulit, setuju tidak? Setuju. Setuju, Babe. Setuju. Begini. Ada nggak dalam masa ini orang yang makin kaya? Ada. Ada nggak di masa ini orang yang bisnisnya makin maju? Ada. Ada nggak di masa ini orang yang dapat proyek bikin masker? Ada. Ada nggak orang yang pada masa ini jadi kaya karena bikin APD? Ada. Ada nggak orang yang saat ini
kulinernya maju untuk ngirim ke tetangga. Ada. Berarti tidak ada masa sulit. Definisi masa sulit adalah masa di mana cara-cara kita sudah tidak cocok lagi. Yang mesti dirubah cara kita. Demi Allah yang memegang jiwa ini, Allah tidak pernah berikan masa sulit. Karena apa? Dalilnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan jangan lupa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayiat fa min nafsik. Jadi Allah selalu memberi hanya kebaikan dan kebaikan semata. Tidak ada masa sulit. Sebagai orang yang marketing, 12 tahun saya full di marketing, 6 tahun di dunia sales dan penjualan, ya, 28 tahun saya di dunia ini. Pada waktu itu, saya sebut produk nggak apa-apa, Indomie kelagapan. Karena munculnya mie sedap jelas sedapnya. Saat itu, bagi Indomie masa sulit. Tapi bagi masa mie sedap, masa bagus. Bagaimana tidak? Satu kardus, 5 piring bonusnya. Maka semua orang pinggir jalan hanya mau mie sedap. 5 piring dapat. Orang pada antri semua. Saya datang ke daerah, itu orang pakai ambil nomor. Hanya untuk order mie sedap jelas sedapnya. Di saat yang sama, mie sedap mengalami masa bagus dan Indomie mengalami masa sulit. Tidak boleh bilang masa sulit. Cara-cara Indomie yang tidak inovatif. Maka Indomie mengeluarkan mie goreng rasa rendang, mie goreng rasa iga penyet, mie goreng rasa apa lagi? Mie goreng rasa cakalang, mie goreng ekstra pedas, mie goreng, lihat, gula ikan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Lewat. Cap gome. Yang kedua, industri kopi berantakan ketika hadirnya Iwan Fals dengan kata-kata bongkar kebiasaan lama. Top Coffee. Torabika collapse. Jalur distribusinya terhambat. Tapi kopi kapal api tidak. Karena brandnya sudah kuat. Apa brandnya? Jelas lebih enak. Tidak terganggu dengan kehadiran bongkar kebiasaan lama. Torabika terganggu. Indocafe terganggu. Karena tidak sekuat brand. So kalau begitu, Anda yang pengen hidupnya tetap jaya di masa COVID ini, kuatkan brandmu. Brand itu loh, brand pribadi itu loh. Hubungannya dengan materi pertama tadi. Brand pribadi mesti kuat. Ketika brand pribadi kuat, maaf, saya ingat dosen saya waktu di ITB, Pak Wimar Witular. Sekali ngomong, kok ini ngomong cakep banget sampai saya menulisnya. Dulu kan nggak ada handphone. Apa kata Pak Wimar ngingetin saya? Being in business is not about making money. It's a way to become who you are. If everybody know who you are, and the money will come to you. Menjalani sebuah bisnis, nggak ada urusannya sama duit. It's become who you are. Itu proses menjadi siapa Anda. Ketika semua orang tahu siapa Anda, your value, nilai Anda, maka the money will come to you. Maka automatically uang itu akan datang kepada Anda. Begitulah pentingnya punya brand pribadi. Sehebat apapun mie sedap jelas sedapnya, tetap dari desa sampai ke kota, dari timur sampai ke laut, begitu kuat brandnya. Sarimi, Supermi, mie yang lain tidak sekuat itu. Begitu juga ketika Coca-Cola mengeluarkan Fresh Tea. Banyak teh botol, tapi begitu hebatnya apapun makanannya, minumnya, Betul. sampai Sumanto yang makan orang minumnya. Inilah kekuatan brand. Siapa? Raja di raja yang mengajarkan brand. Rasulullah. Brandnya apa? 3. Maafin aja orang yang bersalah, kasih aja hadiah orang yang pelit, dan sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. I am waiting you now. Wassalam. Saya tunggu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Di sini saya bocorin sedikit. Di sini saya bocorin sedikit. Ada seorang tokoh yang sangat luar biasa yang dipercaya oleh umat. Tentang itu Abimanyu. Masya Allah, Bang Abimanyu. Masya Allah.
Ditunggu. Siap, Ditunggu. meluncur. Baik, kita Meluncur. meluncur ya. Baik. Marhaba. Terima kasih, Assalamualaikum Be. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Kesimpulannya adalah as-sumtu. As-sumtu anil jahil au ahmak syarafun fihi. Jadi kita diam terhadap orang-orang yang bodoh, yang berkomentar, orang-orang bodoh yang cuma bisa ngoceh, kita hadapi dengan diam, maka itu akan menjadi kemuliaan buat kita semua. Maka diamkan saja apapun komentar orang-orang yang bodoh terhadap kita, karena satu, akan menjadi wasilah derajat kita dinaikkan, kemudian pahala dia dipindahkan ke kita, dosa kita bisa beralih kepada dia. Jadi ngadepin orang bodoh bisa membuat kita ikut-ikut jadi bodoh. I don't care. Gak usah peduli dengan omongan mereka. Yang penting antum tetap istiqomah di Allah. Khalil jabal yatazalzal wa anta thabitun ala qadamik. Biarkan gunung menggoncangmu, engkau tetap istiqamah dengan dua kakimu di atas gunung itu selalu di jalan Allah. Sekali lagi, as-sumut anil jahil awil ahmak syarafun fihi. Diam kepada orang bodoh, orang yang disabilitas thinking. Saya dapat judul baru dari Babe. Nanti kita jadikan buku juga ya. Disabilitas thinking. Kita akan jadikan buku ini insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Teman-teman, terima kasih. Saya harus meluncur ke Babe, ke tempat Babe, karena kemarin Babe yang main ke tempat saya, dan gantian hari ini saya akan berkunjung ke tempat Babe. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Selalu ikutin live-nya besok insya Allah dengan guru-guru kita yang lain. Insya Allah nanti ada Ustadz Tengku Zulkarnain. Ya, nanti kita ambil ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.